Kasur pertama yang gue produksi, lu mau tau gak? Lu ajak siapa tidur di kasur itu? Tar dulu. Tempat tidur itu satu-satunya cara kita berterima kasih kepada tubuh kita yang telah bekerja untuk kita. Wih, tempat tidur. Cakep tuh. Tempat tidur hadiahnya. Pinter, lu belajar di mana lu? Iya, tempat tidur. Keren. Gitu loh. Balik lagi jadi main sinetron dong? Oh enggak. Tetap jalan. Cuman waktu itu produksinya di lapangan parkirnya. Jadi di luar, lagi dibangun, di lapangan, di pinggir-pinggir, tetap produksi. Kebakaran hari Sabtu, Senin tetap kita supply. Tetap kita produksi. Jadi bahan material kita tinggal bilang sama supplier bantu kita. Karena apa? Kita mesin sama bahan material kita pisahkan. Yang kebakar bahan material, mesinnya aman. Mesinnya aman gitu loh. Nah, lu semua pernah denger gak sih Okan yang sisi ini? Gue juga kaget juga sih. Iya kan? Jujur kan? Jujur ya? Iya. Gue tuh tadinya agak underestimate gitu. Gitu. Gue pikir ya elah, benar Mas Ador? Iya, paling iya. lu cuman pasti iya kan? Pasti Cuman berpikir gitu. Tapi kali ini kita tahu nih orang emang gokil juga sih lu ya. Gitu. Jadi emang, dan kalau lu mau tahu, kasur pertama yang gue produksi, lu mau tau gak? Pasti tertarik. Karena gue harus mencari tahu bagaimana cara membuat kasur. Satu kasur. Lu ajak siapa tidur di kasur itu? Tar dulu ceritanya. Satu kasur gue bikinnya 4 jam. Itu lama atau cepet? Lama sekali. Biasanya cuma hitungan 10 menit saja jadi. Satu kasur. Udah sama renda-rendanya. Udah semua iya. 10 berapa? Satu kasur? 10-15 menit. 10 menit? Sampai 15 menit ya. Kan jadi satu kasur? Iya. Nah, kasur pertama gue buat untuk Ruben Onsu. Wih. Ruben Onsu masih inget nggak tuh? Coba lu ngomong sama Ruben masih inget. Pasti inget Ruben. Itu spring bed pertama yang gue bikin itu buat dia. Gue yang kirim sendiri ke rumahnya. Is that Ruben Onsu is your first customer? Nggak juga sebenarnya. My first artist customer. Siap. Gue tanya dulu, Ruben Onsu pada saat itu udah ngetop atau belum? Udah. Itu kakak gua, guru gua juga. Jadi itu bikin kita bagaimana cara membuat spring bed yang baik. Karena waktu itu kenapa sampai berjam-jam, sampai 4 jam lebih? Karena apa? Waktu dijahit, jahitannya miring-miring, benerin lagi. Ya kan? Karena kan cara. Sebentar. Lu ini pada waktu buka pabrik kasir sebenarnya bisa bikin kasir apa enggak sih? Ya kan kita namanya baru. Ya kan? Tapi lu masa nggak punya orang yang benar-benar expert di bidang itu? Sudah, karena kan kita mau perfect kan. Tapi menurut lu itu pun nggak kurang cukup perfect buat kurang, karena sebelum gua terjun di dunia kasur, 9 bulan sebelumnya gue sudah mempelajari bagaimana cara membuat kasur, market yang terjadi apa yang harus gue inovasikan, kendala apa sih ke agen-agen kalau ada brand baru, apa sih yang mau dihilangkan, apa yang mau diperbaharui dari programnya, dari cara menjualnya. Tapi lu nggak ada pola seperti orang sekarang kan gitu. Kalau lu pengen sukses, lu nggak usah capek-capek, hijack aja orang yang terbaik di bidang. Nggak bisa. Kalau lu mau sukses dalam apapun yang lu kerjakan, elunya harus memahami caranya. Harus. Lu nggak bisa bilang, gue punya duit, gue bayar, lu bikin, nggak bisa. Oh iya, itu that's your way. That's my way. Karena apa? Gua mesti ngerti cara membuat spring bed yang berkualitas. Dalamnya apa, komposisinya apa. Kalau mau rasanya keras harus bagaimana? Itu mesti paham dulu. Bagaimana kita bisa suruh orang kalau kita nggak paham? Gitu loh. Jadi kita mesti paham. Kita mau bikin satu produk berinovasi, ya kita mesti tahu dong caranya bagaimana. Ini boleh gua cut ya, mungkin yang nonton agak sebel juga, tapi gua mumpung inget kan, masih penasaran. Tapi lu tetap nggak menjawab pertanyaan gua adalah kenapa kasur sih bro? Anggaplah temen lu itu punya itu ya kan? Apa yang lu tau lu gila? Bikin kasur yuk gitu. Gue jawab. Gua tuh orang yang suka melakukan sesuatu yang belum pernah. Kalau gue bikin kafe, semua orang udah bikin kafe. Oh lu tuh suka challenge? Bolu, iya. Gue suka challenge. Buka toko bolu semua udah ada. Pada saat itu ya? Jualan baju, pada saat itu baju udah biasa. Tapi kalau kasur
karena gue ada partner yang menjadi sahabat gue, yang gue percaya. Karena menjadi partnernya nggak gampang, lu mesti percaya dulu. Nah gue sama partner gue ini, itu nggak langsung kucuk-kucuk bilang, yuk main Springbet, enggak. Jadi sudah berusaha, kita apa ini? Kita mesti di partner bisnis nih, gitu loh. Karena chemistry-nya gitu ya. Udah dapet, karena gue sama dia, gue show kambing, dia show babi. Kalau di Hong Sui masuk. Ini itu panjang tuh. Iya, panjang urusannya. Ini sama nih, kan sama kayak waktu gua ngobrol kemarin sama si Anang. Kalau Anang tuh berangkatnya dia sadar brand value dulu. Yes. Baru dia mau meleverage atau memonetize brand value-nya dia. Iya. Abis itu kalau dia bebas mau bikin apa. Ya. Kalau lu sadar brand value lu, kedua lu juga nggak mau melakukan yang orang lain lakukan. Iya. Mau something yang beda. Iya. Yang ketiga adalah kebetulan memang ada kecocokan. Ada kecocokan sebagai mitra. Karena waktu itu nggak langsung mitra gue langsung yuk kerja, enggak. Dia cari tahu dulu apakah gue karakter gue seperti apa, show gue cocok nggak apa semua gitu loh. Karena dia kan mudah. Jadi dia benar-benar mempelajari bagaimana nih bisa jalan nggak nih gitu. Ada unsur-unsur gitu. Jadi nah believe it or not ya. Believe it or not gitu. Tapi semua yang positif gue believe. Yes. Ya kan? And it happens ya. It happens, benar it happens. Jadi pada saat itu, waktu itu gue sama dia mau bikin kuliner, gak jadi. Mau bikin apa? Same person. Jadi bertahun-tahun itu selama gue kenal sama dia mau mencoba untuk berusaha. Apa nih bisa apa nih? Mie lah, empe-empe lah, apa. Terus ke kasur jauh juga. Terus tiba-tiba gue hilang. Tiba-tiba gue ada syuting. Oke, siap. Yang tiap hari gue syuting dan gue sama ide hilang setahun. Hilang kontak karena kesibukan gue dan kesibukan dia. Oke. Tiba-tiba satu hari gue ketemu sama dia. Out of nowhere dia ngomong, kan kita bisnis Springbet aja kan. Dia terus ngomong, iya benar bro, karena apa? Gue perhatiin lu kan cuma selama 15 tahun lu hanya supply bahan mentah, tapi lu nggak punya brand. Kita buat brand. Dia nggak ngomong gitu. Karena lu kalau kasur tuh mak mau beli kan gitu. Enggak, ya itu mah tambahan. Yang penting konsepnya nih, bener nih konsepnya nih gitu loh. Akhirnya udah jalan seminggu deal. Langsung tuh jalan pokoknya. Beli lahan sewa. Kalau lahan pabrik kan sudah ada, kan dia sudah menjalani. Iya kan. Ya gue tinggal invest dan masuk ke brandnya gitu loh. Oke, udah ya singkat cerita nih, udah kan 7 bulan. Habis itu kebakar, lu start lagi 2 tahun. Apa yang lu lakuin pada saat pabrik itu dibangun? Lu tetap jualan tadi yang lu bilang tetap. Ya? Nah, lu tetap jualan. 3 tahun pertama gue nge-branding abis-abisan, branding terus. Branding ke artis, branding ke daerah-daerah, kampanye masalah Springbet gua, undang wartawan, pokoknya nge-branding 3 tahun tuh nge-brandingnya pokoknya deh kerjaan. Lu puas dengan hasilnya kan? Sangat puas karena di atas target. Oh iya, karena gini. Boleh nggak lu cerita berapa target lu pada saat itu di awal lu push segala macam, ternyata memang hasilnya memang. Biasanya brand itu yang gue bilang target 5 tahun orang baru tahu brand gua. Tapi ke waktu itu hanya 2 tahun setengah sudah brand mulai recognition-nya itu lu targetin 5 years. 5 tahun. Karena gua ini termasuk brand terakhir mungkin. Atau termasuk bonek juga. Beberapa yang terakhir di tengah-tengah brand yang sudah established gitu kuatnya. Jadi gue bilang, wah ini berat nih. Gitu. Dan kompetitor lu itu bukannya yang punya all brand gitu nggak sih? Gokil. Iya, iya. Tapi makanya gue bilang, selama kita bisa mau sukses, kita mesti inovasi. Kita mesti tawarkan hal baru. Kenapa gue mesti pilih Springbet yang baru ini? Di samping punya artis. Nah, ini sekali lagi mau gue juga ingat. Gue tuh paling anti masuk ke dunia kalau ada price war. Iya dong. Betul. Price war tuh udah lah, lu kalau masuk ke price war mendingan lu capek, bubar aja lah. Itu dia. Bener kan? Nah, betul. Itu pertanyaan gua. Apakah lu karena lu masuk terus lu banting harga kasih lu? Tidak. Karena gua ini menjual kualitas. Oke. Karena lu berani bersaing harga ya? Oh iya, pasti. Gua selalu bilang sama orang, jangan hanya kalau mau beli produk itu hanya murah. Jangan. Oke. Carilah kualitas. Kenapa? Nah, gua kasih filosofinya nih. Orang itu kalau beli tempat tidur, nawarnya gila-gilaan. Sering banget begitu, sering banget. Oke? Kayak bini gua. Oke? Gua sering tanya nih, model-model bini lu nih. Kalau gua lagi pameran, ketemu gitu gua bilang, Ci. Padahal dia orang Jawa. Mbak. Gua bilang, langsung jadi beli. Gua bilang gini, Ci.
You setahun beli handphone 2 kali nawar nggak? Enggak. Beli mobil, beli baju, beli kosmetik, enggak. Beli spring bed hanya 200.000, nggak jadi beli. Padahal ngomong langsung sama customer lo. Bercanda, tapi guyon. Enggak, tapi maksudnya langsung Ngomong, bercanda. Sambil dengan cara gua lah, guyon. Sambil kedip-kedip gitu kan? Enggak, itu sampai temen-temen. Weh. Udah gitu, karena gini. Kalau lu yang jualan nggak nawar lah kan? Kita bisa beli semua ini karena kita bekerja. Ya. Kita bekerja karena kita sehat. Kita sehat karena kita tidur di tempat tidur yang cocok untuk tubuh kita. Jadi sebenarnya tempat tidur ini adalah asal muasal kita bisa bekerja. Kualitas kita kerja. Investasi utama justru lu harus invest di tempat tidur. Kualitas kita bekerja dari pagi sampai malam tanpa kita sadari itu seberapa baik kita tidur pada malam hari. Karena nggak perlu ya. Karena nggak perlu. Nggak bisa dibahas ya. Nggak pernah, jangan kasih tahu juga ya kan. Karena apa? Tempat tidur itu satu-satunya cara kita berterima kasih kepada tubuh kita yang telah bekerja untuk kita. Wih, tempat tidur. Cakep tuh. Tempat tidur hadiahnya. Terlalu belajar di mana lo? Iya, tempat tidur. Gitu loh. Karena konsepnya seperti itu. Jadi kita nih mesti kasih reward sama tubuh kita. Makasih ya udah kerja, lu tidur. Besok pagi kerja buat gua lagi. Gitu loh. Tapi kenapa harus kasur lu kan? Kan banyak kasur lain yang lebih. Apalagi kasur lu baru. Habis itu nggak jelas namanya maksudnya. Makanya inovasi. Makanya waktu 3 tahun gue nge-branding abis-abisan. Apa inovasinya? Lu dari tadi ngomong inovasi. Inovasi banyak, karena komposisinya semuanya kan dari Jepang. Explain to me lah buat orang yang nggak mengerti ya kan. Setahu gue tuh gini ya. Let's talk about brand ya. Yes. Let's talk about brand. Yeah. Kadang-kadang kita itu sudah punya di alam bawah sadar kita. Brand yang bagus tuh pasti bagus juga buat badan gua. Benar dong? Nah, ketika lu datang nawarin gua, kasur gua bagus. Mana gua tahu orang modelnya sama. Gua jawab. Contoh Yukata. Yes. Yukata ya, tahu tuh ya. Banyak produk-produk foam ini, barang-barang palsu tuh banyak beredar. Tahu dong Indonesia, banyak barang palsu beredar. Jadi di Yukata, gua memperbaiki ini supaya pembeli dan penjual nyaman menjual barangnya. Pembeli dan menjual. Satu inovasinya di Yukata adalah setiap lembar Yukata gua tanam QR code di dalamnya. Yang bisa di-scan di handphone, langsung link ke website Inwak Yukata dan ada foto gua. Itu sejak dari pertama kali. Iya di Yukata hadir ini. Jadi ditembak foto langsung terima kasih telah memakai produk Yukata yang asli, ada foto gua. QR code. Kalau misalnya ada yang palsu, fotonya siapa? Lu. Nah, begitu Om Harun buang. Buang. Ganti baru. Ada foto saya, guys. Itu palsu, guys. Begitu April Mei terjun bebas. Habis. Tapi kan sekarang ini, waktu pandemi corona ini orang nggak berpikir beli kasur. Iya sih, orang pikir mau makan.